Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ova Huzaifa. Saya dosen di PGSD STKIP Ar-Rahmaniyah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi Sister BKD. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, and comment di channel YouTube kami ya. Terima kasih. Baik, kita kembali tentang bagaimana cara mengisi BKD Sister. Sebelumnya, penjelasan singkat ya tentang Sister. Apa sih itu Sister? Tentu Sister ini tidak asing lagi ya untuk kita para dosen ya. Jadi Sister itu adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data administrasi layanan dosen. Dan mulai tanggal 11 Agustus 2023 tahun kemarin ya, Sister itu layanannya sudah berbasis cloud dan seluruh data layanan dosen dihimpun secara otomatis dalam satu sistem. Sister ini sebenarnya saya sangat senang ya dengan adanya Sister ya, karena dengan adanya Sister ini dosen itu bisa mendata karya dan juga kinerjanya seumur hidup ya, mulai semenjak dosen tersebut berkarir ya. Jadi bisa tersimpan dengan rapi dalam layanan Sister ini. Jadi dosen itu nggak akan kesulitan lagi mencari data-datanya. Tetapi untuk pengisiannya memang harus sangat diperhatikan oleh dosen. Kita harus mencicil pengisian Sister mulai dari semester tersebut berjalan. Misalkan apa saja yang dibutuhkan dalam sebagai dosen ya, maksudnya sebagai dosen kinerja apa saja yang harus dipenuhi dalam semester ini. Misalkan untuk pendidikan berarti harus ada bukti mengajar, bukti kinerja mengajar, lalu ada penelitian, harus ada laporan penelitian dan juga publikasi penelitian. Terus pengabdian kepada masyarakat juga harus ada buktinya, telah melakukan bukti pengabdian kepada masyarakat. Lalu pelatihan di kualifikasi nih ada namanya pelatihan yang diikuti yang memang lebih dari 10 jam ya pelatihannya yang bisa dimasukkan di sini. Juga kompetensi apabila mengikuti sertifikasi dan lain-lain. Dan yang lebih penting juga adalah jangan lupa profil kita dosen ini diisi ya. Lalu mulai dari tahun ini ya, ini ada pemadanan data dosen. Nah, dicek nih status dosennya, verifikasi NIK-nya diisi. Dan nanti dosen akan mendapatkan NUPTK. Jadi selain NIDN, itu kita juga ada namanya NUPTK ya dosen, mulai dari tahun 2024 nih. Lalu diisi juga rumpun ilmu ya. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya nih biasanya kalau saya kan sudah diisi nih lagi dalam pengajuan. Ini di sini nih biasanya kalau yang belum diisi ini kosong nih. Jadi harus diisi-isinya, klik yang sebelah kanan biasanya ada biru ya. Karena saya udah diisi jadi saya udah ada isinya ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang belum ada isinya nanti mungkin akan saya buatkan di video-video selanjutnya ya. Begitu. Langsung saja untuk mengisi, bagaimana mengisi Sister BKD. Layanan BKD Sister BKD di layanan BKD ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Ini ada di layanan BKD, diklik. Nah, kita klik yang rekap kegiatan. Ya, ini ada nih. Ini kita bisa melihat isian BKD kita ya, rencana kerja, sedang penilaian dan lain-lain. Kalau diklik, ini kan semester yang sedang berjalan itu 2023-2024 genap ya. Kalau kita melihat, ini karena saya sudah mengisi dan simpan permanen, jadinya sedang dinilai sama asesor ya. Nah, di sini ada pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus, asisten ahli, dan juga simpulan. Oke, kita balik lagi. Nah, tanggal 4 September kemarin itu ada surat dari LL Dikti wilayah 4, karena saya di Jawa Barat ya.
TKIP Ar-Rahmaniyah Depok di Jawa Barat ya. Jadi LLDikti 4. Nah, ini ada surat yang menginformasikan kepada perguruan tinggi di wilayah 4. Ini karena banyak permintaan dari perguruan tinggi swasta terkait pengisian BKD Sister semester lampau, maka diinformasikan bahwa periode pengisian dan penilaian BKD telah dibuka untuk ganjil dan genap tahun 2022-2023 dan juga ganjil tahun 2023-2024. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi Sister BKD yang waktu dulu belum sempat diisi ya. Nih mulai dari ganjil genap 2022-2023 dan juga ganjil genap 2023 dan juga 2024. Diisi Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk mengisi yang semester sekarang nih yang sedang berjalan kan semester genap ya. Nah, kita isi yang paling atas. Jadi yang paling atas itu yang paling terkini ya. Semester yang paling yang terkini ya, yang sekarang ya. Yang ini nih yang semester 2023-2024 genap. Jangan salah isi Bapak Ibu ya. Jangan isi yang bawah dulu, yang atas dulu, yang sekarang sedang berjalan ya, atau yang sudah lewat baru lewat ya. Yang ini dulu yang diisi, jangan salah. Kita akan coba mengisi yang nanti yang semester 2023-2024 genap ya. Sebelum itu, sebelum mengisi Sister BKD, kita harus menyiapkan dulu sistem filing atau sistem filenya, struktur filenya, sistem penyimpanan file. Di mana? Di Google Drive. Yang paling gampang, yang paling mudah kita simpan di Google Drive. Kenapa kita simpan di Google Drive? Karena nanti diminta oleh layanan Sister BKD itu ada link tempat kita nyimpen file yang memang cloud ya, yang memang disimpannya di internet. Kenapa? Supaya asesor lihat bahwa kita ada buktinya, bukti mengajar, bukti penelitian, bukti pengabdian, dan lain-lain. Jadi kita simpan dulu semua filenya di Google Drive. Buatnya seperti apa? Buat folder dulu. Kalau saya buat ini di dalam satu folder besar, folder BKD. Di dalamnya itu ada folder lagi yang semester genap 2023-2024, semester ganjil 2023-2004, dan semester genap 2022-2023 ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi lebih teratur dan juga tertata filenya. Untuk di semester genap, saya buat lagi di dalam foldernya. Di sini ada pendidikan atau pengajaran, pengabdian, ada masyarakat dan juga penelitian, dan juga kualifikasi. Ini masuknya ke dalam penunjang ya. Saya persis buat seperti ini, buat seperti yang ada di sini nih ya. Pelaksanaan penunjang, pengabdian. Jadi nanti kalau misalkan dicek oleh asesor BKD, ini filenya di mana, tinggal diklik sama link yang sudah diberikan, diklik sama asesor BKD, nanti akan mengacu pada file yang ada di sini. Jadi nggak salah BKD ngeceknya, dan kita nggak banyak perbaikan dari asesor BKD karena akan nanti dicek ya. Itu. Cara buat folder seperti ini seperti apa? Ini akan saya contohkan Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ini drive kita nih. Kita plus nih, ada tanda plus, artinya baru. Baik file maupun folder. Kita klik yang ini, lalu ini ada folder baru, kita klik lagi nih, bikin folder. Kita namakan ini foldernya folder BKD ya. Nah, BKD. Klik buat. Nanti akan muncul di sini BKD ya. Ini saya ada dua nih. Ini saya hanya mencontohkan ke Bapak Ibu ya cara buatnya. Lalu kita klik BKD. Kita bikin lagi folder di dalam BKD itu. Ya, kita bikin folder baru. Nah, sama seperti yang tadi. Misalkan kita namakan semester genap 2023-2024 buat. Oke, langsung muncul nanti tuh ya. Nah, ini
Baik, setelah buat folder semester genap 2023-2024, kita klik lagi nih. Nah, kita di dalam semester ini kita masukkan bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan baik itu pembelajaran tridharma dosen ya, pembelajaran, pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Kita bikin folder baru lagi untuk nanti memasukkan data-datanya. Kita namakan lagi pendidikan atau pengajaran ya. Kita bikin aja dulu, nanti kita baru upload file-filenya ke sini ya. Buat lagi folder baru penelitian. Lalu buat lagi folder baru pengabdian. Ya, buat. Lalu buat lagi folder baru penunjang. Oke, buat. Nah, baik, setelah ini kita akan memasukkan filenya. Memasukkan file ke dalam Drive, Google Drive ini bisa kita langsung, misalkan kita dari file ini nih, misalkan ini filenya adalah SK mengajar ya, berarti itu untuk pendidikan atau pengajaran. Bisa kita langsung tarik filenya ke dalam sini, atau bisa juga di-upload dengan cara seperti ini. Upload file ya. Nih, upload file, langsung kita cari berkas-berkas kita ya. Berkas, kalau saya di pendidikan, berarti ya saya juga udah ada di sini SK dan lainnya ya. Dan kita harus sudah menyiapkan SK-nya, SK mengajar, terus untuk pengajaran atau pendidikan tuh RPS kita harus sudah siapkan ya. Apa saja yang dibutuhkan di pendidikan atau pengajaran kita harus sudah siapkan ya. Misalkan kayak saya nih di BKD, saya sudah menyiapkan di semester genap ini untuk pendidikan atau pengajaran. Saya sudah menyiapkan buku yang saya buat di semester ini, sudah masuk di pendidikan atau pengajaran, karena saya pernah membuat buku bersama teman-teman ya, atau kumpulan tulisan dalam satu buku. Itu ikutan aja tuh, itu membantu kita untuk mengisi di BKD, sester BKD. Lalu ada SK mengajar genap, lalu nilai mahasiswa. Di nilai mahasiswa ini juga sertakan berita acara ya. Lalu apalagi RPS-nya jangan lupa. Jadi ini yang harus ada di dalam pendidikan atau pengajaran, jangan lupa. Lalu apalagi yang harus ada di penelitian. Nah, penelitian itu karena saya sudah bikin jurnal ya, artikel jurnal ya, di sebuah jurnal, maka masukkan filenya ke sini ya, ke dalam bukti penelitian. Lalu pengabdian ini saya kan ikut di semester genap kemarin itu, saya ikut sebagai dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Nah, itu bisa dimasukkan untuk bukti bahwa udah pengabdian ya. Ini bukti sertifikatnya kita lampirkan, atau SK-nya juga dilampirkan ya. Gitu. Untuk penelitian ya kita artikelnya juga harus dimasukkan seperti ini. Oke, contohnya ya seperti itu. Nah, ini kan sudah rapi nih ya, filenya sudah ada di BKD semua ya. Kualifikasi apa? Kualifikasi saya ikut pelatihan.
Nah, jadi sepanjang semester kemarin saya ikut pelatihan, 2 pelatihan nih. Nih, jadi sertifikatnya dimasukkan aja. Tapi Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan dilihat dulu berapa jam pelatihan itu. Kita bisa memasukkan pelatihan di Sister itu minimal 10 jam. Kalau kurang dari 10 jam itu tidak ada pilihannya ya untuk memasukkan sertifikat pelatihannya. Nah, ini saya mengikuti pelatihan yang memang lebih dari 10 jam nih. Jadi saya bisa masukin ke Sister sebagai bukti selama semester itu saya sudah melakukan pelatihan, sudah mengikuti melakukan pengajaran atau pendidikan ke mahasiswa, sudah melakukan pengabdian juga, sudah melakukan pelatihan. Setelah ini beres, ya, Bapak Ibu, jangan lupa ini yang semester genap ini kita harus bagikan filenya, kita harus buat linknya. Klik kanan, bagikan, nah, klik bagikan, lalu kita ubah ininya nih, siapa saja yang memiliki link, checklist. Lalu salin link. Buat di mana? Nanti gunanya buat di Sister karena Sister akan meminta link file yang sebagai bukti BKD Sisternya ya, pengajarannya. Jadi kan kita udah naruh di Google Drive. Nah, itu diminta linknya sama Sister BKD. Setelah ini ya sudah selesai. Urusan file sudah beres di Google Drive, aman kalau file udah beres. Yang harus Bapak Ibu perhatikan, jadi sistem penyimpanan file itu harus memang rapi per semester dan itu dicicil. Tiap kali kita melakukan kinerja BKD seperti pelatihan, penelitian, pengajaran, itu disimpan yang rapi, difoto, di-scan, taruh langsung di Sister atau taruh juga di Google Drive, supaya nanti langsung tinggal ditarik aja di BKD-nya, muncul semuanya. Jangan ditunda-tunda, kalau ditunda-tunda nanti kita kesulitan nyari filenya dan lain-lain. Tapi kalau sistem penyimpanan kita di komputer atau di laptop kita rapi dan juga di drive kita rapi, itu sangat membantu tuh Bapak Ibu untuk kita nanti saat pengisian. Cuma harus dicicil. Tiap kali mengikuti pelatihan, taruh sertifikatnya di penyimpanan file di laptop atau di komputer dan juga di drive, atau langsung diupload ke Sister. Tiap kali kalau daftar hadir kan pengajaran kan nunggu selesai 16 pertemuan ya. Tapi kalau kayak jurnal penelitian, laporan pengabdian, itu bisa langsung diupload ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, untuk urusan sistem filing atau sistem penyimpanan di Google Drive sudah selesai saya tutorialkan. Nah, ini kita akan kembali ke Sister. Kita akan kembali ke layanan BKD ya, seperti ini. Nih. Nah, ketika Bapak Ibu sudah di sini di biodata, nih di sini sebelah kanan tuh biasanya ada tulisan tarik kinerja. Nah, Bapak Ibu klik dulu aja tarik kinerja. Walaupun nggak ada nggak apa-apa. Yang penting kalaupun ada bisa tarik ya kinerjanya. Kinerja yang sudah diisikan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu misalkan ikut pelatihan, sudah Bapak Ibu isikan di kualifikasi ini, di diklat. Di yang semester ini ya, genap ya. Terus pelaksanaan pendidikan biasanya kan sudah ada di sini. Nah, itu tinggal tarik tuh. Misalkan Bapak Ibu bikin bahan ajar ya di semester berjalan, isi di sini. Ya. Isi nanti masuk ke sini, nanti ditarik masuk ke sini ke Sister BKD. Misalkan penelitian, publikasi, Bapak Ibu bikin artikel jurnal diterbitkan di sebuah jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, ataupun nggak ada Sintanya, belum termasuk Sintanya, tapi yang penting ada ISBN-nya, jurnal nasional misalkan, tapi belum ada Sinta, nggak apa-apa, masukin di sini nih. Yang penting ada ISBN-nya ya, masukin di sini. Atau di Bapak Ibu buat paten atau HKI di sini. Atau Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu punya penelitian, melakukan penelitian di kampus bersama mahasiswa atau bersama dosen lain atau bersama research grupnya. Nah, Bapak Ibu masukin di sini laporan penelitiannya, bisa juga nih ya.
Nah, kalau Bapak Ibu punya penelitian ya, masukin di sini. Walaupun belum dipublikasikan, buat laporan penelitiannya. Bisa versi mengikuti sistematika jurnal atau laporan penelitian yang memang sudah ada panduannya dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ya, LP3M ya. Biasanya sudah ada tuh formatnya. Nah, diminta saja ke LP3M. Seperti itu. Buat masukkan walaupun belum dipublikasikan lewat artikel atau jurnal, tapi ini bisa nanti ditarik sebagai kinerja BKD di semester yang sedang berjalan ya. Bisa masuk di sini nanti nih penelitian nih, kalau bisa ditarik nanti bisa masuk seperti ini ya. Gitu. Jadi walaupun belum masuk jurnal ya, isi aja, laporkan aja. Begitupun pengabdian ya. Nah, pengabdian juga laporkan saja. Misalkan Bapak Ibu misalkan jadi pembicara di mana, sebagai pengelola jurnal atau ada jabatan struktural. Kalau Bapak Ibu ada jabatan struktural ya, misalkan Bapak Ibu kaprodi atau ketua lembaga atau pimpinan kampus, masukkan nih SK jabatan strukturalnya di sini ya. Masukkan jabatan strukturalnya sebagai apa ya, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada jabatan strukturalnya, itu biasanya tidak wajib jadinya untuk mengisi penelitian, bukti penelitian dan juga bukti pengabdian kepada masyarakat. Tuh, saya buat bahan ajar ya di semester ke-6 kemarin, Mas bisa masuk. Nih bukti sebagai ketua lembaga juga saya udah masukkan, walaupun saya nggak wajib tapi saya tetap mengisi untuk penelitian dan pengabdiannya. Oke baik, kita akan mulai dari biodata ya. Data ini kalau udah sesuai ya kita langsung ke pendidikan. Pendidikan ini kita itu kan udah otomatis ada mata kuliah kita nih. Tapi biasanya ini berwarna merah nih di bukti ajar. Nah, ini harus kita lengkapi ya. Di bukti ajar kita klik, kita lengkapi, kita masukkan nih RPS, nilai. Saya nilai absen dan juga daftar hadir dan juga berita acara perkuliahan saya masukkan ke nilai media pembelajaran ya, karena saya mata kuliahnya media pembelajaran. Lalu SK mengajar masukkan juga di sini ya. Kalau misalkan belum diisi, dia nanti ada tulisan tambahkan. Nah, itu ada tambahkan. Isi ya. Nama media nama yang diisi itu dokumen dari perkuliahan ini, dokumen dari bukti perkuliahan ini, misalkan sebagai RPS, contohnya kayak gini. Masukkan RPS media pembelajaran ya. Contohnya seperti ini deh, saya akan contohin. Misalkan di yang sini nih. Contohnya, nah, dia udah nggak bisa diklik ya. Kita contohnya, oh ini udah nggak bisa diklik. Contoh. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita lihat contohnya. Ini yang sudah dinilai ya. Nah, ini juga nih kita lihat contohnya seperti ini. SK mengajar, RPS, daftar hadir, nilai mata kuliah. Jadi kita rapi dan asesor juga menilainya tidak banyak perbaikan gitu. Ini karena saya udah simpan permanen, jadi memang belum bisa tapi
Tapi memang biasanya di sini ini ada nih nanti apa namanya, nama mata kuliah saya ya. Kayak gini nih. Terus diklik. Klik nanti kan seperti ini nih, ada nih. Nanti Bapak Ibu isi nama filenya apa. Nama filenya itu file buktinya ya, misalkan RPS. Terus dokumennya juga di nggak usah diupload, tapi dokumennya nanti dikasih linknya. Nah, linknya dari mana? Linknya dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan udah copy link yang dari sini nih, paste ke sini linknya, paste ke sini ya, paste ke sini ya. Tuh, nih misalkan kan gini kan, kita paste ke sini. Tuh, diajar. Ini paste, nanti kita paste ke sini. Pastenya dari folder aja, nggak usah yang susah-susah ya. Tadi kan saya udah tunjukin caranya nih. Folder yang umum aja, nanti juga apa namanya, asesor bakalan lihat, bisa bisa mencari gitu ya bukti ajar kita ya. Kalau yang ini aja yang dibagikan yang folder master genapnya aja. Tapi ingat jangan salah folder ya, biar nggak ini. Bagikan aja. Nanti kan tadi kan kita udah nih salin link kan, ya kan? Nah, ini taruh nanti di sini, di copy di sini. Ini harus di copy ke sini. Itu untuk pendidikan. Lalu untuk penelitian kita akan lihat ya, penelitian. Penelitian ini kayak gini nih. Saya udah memasukkan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional ya. Jadi memasukkannya di sini. Klik menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, nanti diklik di sini, nanti isi tuh nama, nanti masuk ke halaman yang ini nih. Kalau Bapak Ibu belum masukkan hasil penelitian, Bapak Ibu harus memasukkan dulu publikasi karyanya ke sini. Tambahkan. Nanti bisa ditarik langsung ke sini. Langsung ke Sister BKD-nya. Tambahkan. Nih, Bapak Ibu tambahkan di yang penelitian. Oh, semua. Nah, pelaksanaan penelitian ya, klik. Apakah menyadur buku ilmiah atau mengedit buku ilmiah? Itu masuk penelitian kok. Bisa itu nanti dilaporkan ke Sister BKD, atau hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Kalau saya kan hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Boleh nih, kalau misalkan di koran, majalah boleh. Itu masuk penelitian nggak? Oh, masuk penelitian. Nih, kalau saya kan hasil penelitian dan pemikiran yang disajikan. Nah, kalau saya kan hasil pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar, tapi dimuat dalam jurnal. Nah, kita mesti cari. Nah, ini mesti detail nih kita membacanya satu persatu ya. Hasil penelitian, pemikiran yang disajikan. Nah, hasil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster. Hasil pemikiran yang disajikan. Nah, hasil pemikiran disajikan dalam hasil pemikiran yang tidak disajikan, tetapi dimuat dalam ini. Hasil pemikiran yang disajikan dalam secara oral. Nah, ini yang dipresentasikan secara oral. Oke.
begini cara memasukkan penelitian di Sister ya. Nah, ini kan ada pelaksanaan penelitian nih. Ininya diklik nih, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Nah, pilih yang kita jurnal yang tempat kita publikasikan karya kita ya, artikel kita ya. Apakah jurnalnya nasional, internasional, terakreditasi, Kemristek Dikti atau terindeks DOAJ atau apa? Karena saya yang publikasinya jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti, makanya saya pilih. Contohnya jurnal saya yang ini ya. Ini kan kita 3 nih. Nah, kita harus mendownload karya kita dulu yang ini ya. Download karya kita yang di tempat jurnal kita publikasi, kita download. Lalu kita download tuh, dan kita harus informasi yang ada di jurnal ini nanti kita masukkan ke dalam isian Sister tadi ya. Ini udah kita klik, udah, berarti kita pilih jenisnya nasional terakreditasi, capaiannya kita pilih publikasi. Yang ini boleh kita kosongkan. Intinya sih kita tulis ini ya, judul artikelnya ya. Ini kita judulnya kita copy ya, copy, pindahin ke sana, judulnya apa ini kalau memang kita bikin jurnal ya. Bisa juga Bapak Ibu bikin laporan penelitian aja yang tidak memang belum dipublikasikan. Kalau yang tidak dipublikasikan, Bapak Ibu masuknya ke sini nih, penelitian ya. Kita lanjutkan dulu, nanti saya kasih contoh untuk yang penelitian yang belum dipublikasikan. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya ini Dwi Ija Cendekia ya. Lagi ya, lagi di sini. Tautan laman jurnalnya ini kita copy lagi linknya nih, di paste sini. Tanggal terbitnya sesuai tanggal kita terbit, ini yang ini nih ya. Ini cuma contoh aja ya, ini bukan untuk yang isian sekarang, cuma saya contoh aja bagaimana memasukkan jurnal. Tentunya jurnal harus sesuai, pelaporannya harus sesuai dengan BKD yang berjalan. Misalkan jurnalnya Sister BKD-nya yang diminta itu laporan kinerja yang genap 2023-2024. Berarti jurnal yang dimasukkan adalah jurnal dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus di tahun 2024 ya. Gitu. Harus di bulan dan tahun itu dan pada semester itu baru bisa kita masukkan harus sesuai dengan kinerja yang tahun berjalannya ya. Jangan kita memasukkan jurnal yang misalkan 2017 ke dalam laporan BKD 2023-2024, nggak akan bisa, nanti nggak akan masuk di sininya ya, di Sisternya. Ini saya hanya contoh saja ya. Tanggal terbitnya masukkan tanggal berapa, lihat di jurnalnya, volumenya juga lihat di sini ada ya. Oke, volumenya juga ada, nomor ada, halaman juga ada. Penerbitnya, penyelenggaranya ini kan UNS, kita 11 Maret ya. Bisa. ISN-nya ada juga di sini, ini ISN-nya, ISSN jurnal ada di sini. Ya. Yang elektronik aja boleh, ini sama aja. Tautan eksternal. Nah, tautan eksternal kita tautan eksternal yang tadi itu kita bisa pilih ya, kasih aja tuh yang tadi. ISN-nya tadi yang di copy. Tanggal terbit misalkan tanggal tadi kan ya dari mulai bulan Maret sampai bisa di bulan April nih, contoh aja ini sih ya. Volumenya berapa sesuai dengan ini, volume 1 nomor 2, volume 1 nomor 2, halaman berapa, halaman
49 sampai 59. 49 sampai 59. Penyelenggaranya tadi UNS ya, UNS. Doi-nya tadi ini ada doi-nya. Untuk melihat doi ini harus back ke tadi halaman yang sebelumnya. Nah, ini doi-nya. Ini doi kopi ya. Doi-nya ada, pasti ada, setiap jurnal pasti ada. ISN-nya ini 2581. 2518 ya. Nah, gitu ya. Keterangan boleh nggak diisi, nggak apa-apa. Kita juga harus men-upload dokumen jurnal tersebut. Tadi kan kita udah download ya dari web ini ya, dari yang ini kita udah download. Kita harus upload juga ke sini. Dan juga harus sudah mengupload ke Sister. Nih, uploadnya di sini. Ya. Sini nih ya, upload, open. Nah, ini nama dokumennya apa, judul jurnalnya aja, jurnal kerja cendekiawan. Nama kita nggak apa-apa karena ini nama dokumen, takut kalau kepanjangan juga nggak bisa panjang-panjang. Opa, keterangannya boleh dikosongkan. Dokumen publikasi, jenis dokumen publikasi, ada nih publikasi ya. Nah, publikasi. Tautan dokumennya, tautan dokumen boleh yang ini, boleh nih yang ini ya. Boleh juga kalau misalkan takutnya websitenya nggak berfungsi atau gimana, kita juga boleh simpan di Google Drive. Di sini semester genap penelitian, kita taruh upload artikelnya juga ke sini, ke Google Drive. Nah, tuh, jangan lupa disimpan ya. Ditulis juga penulis ke berapa, kita urutan ke 1, afiliasinya kampus kita STKIP Ar-Rahmaniyah misalkan, perannya nulis ya. Corresponding author ya, tulis yang koresponden. Jangan lupa disimpan. Kalau udah disimpan dia akan nanti muncul di penelitian sini ya, di publikasi karya kita di sini akan muncul tuh, contohnya ini akan, dan kita tinggal tarik dari sini nih, dari layanan BKD ini kita tinggal menariknya ya. Kita tinggal tarik nih, ini kita tinggal tarik, nanti akan muncul. Tarik ada di atas, tarik kinerja di sini sisi kanan. Kalau saya udah ditarik, jadi ada nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Kita tarik kinerja. Kalau udah diisi di sini, di publikasi karya dan tanggalnya benar sesuai dengan BKD yang berjalan, kan saya di 4 Mei 2024 akan muncul otomatis di sini. Kalau kita tarik, dia akan muncul di sini. Pokoknya habis masukin ke sini dan udah di save dan ada di sini, itu langsung kita bisa tarik dari sini ya kinerja kita. Tuh. Selanjutnya adalah pengisian pelaksanaan pengabdian.
Ini kita klik di sini ya. Kita klik di sini pelaksanaan pengabdian. Di sini ada poin B, C, dan selanjutnya ya. Apakah kita melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian? Apakah kita memberi latihan penyuluhan? Apakah kita memberikan pelayanan atau kegiatan lain yang menunjang? Nah, karena di sini saya ada karena saya sebagai kepala lembaga. Jadi saya ada ya di sini ya. Kita bisa masukkan atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, ini bisa nih laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu nggak mesti khawatir apakah harus artikel jurnal, nggak mesti, bisa di sini, masukkan di sini. Tapi kalau di sini kita klik ya. Kalau kita klik, karena saya sudah disimpan permanen, jadi saya tidak bisa klik ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum isi, ini bisa di sini diisi, klik, nanti akan ke sini. Nanti akan di pelaksanaan pengabdian ke sini ya. Tuh. Pelaksanaan pengabdian. Nanti ada di sini, nanti akan ke sini nih. Kita bikin laporannya ya. Dari yang tadi nih, menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Ini maksudnya adalah laporan pengabdiannya. Dan kita masukkan di sini laporan pengabdiannya. Jangan lupa tambah nih, tambah ya. Lalu kita memberi pelayanan kepada masyarakat. Bisa berdasarkan fungsi jabatan. Biasanya kita berdasarkan bidang keahlian. Kalau kita pengurus organisasi sosial juga bisa, nggak ada masalah. Bisa juga berdasarkan kampus, kita disuruh misalkan pengabdian pada masyarakat di daerah yang bencana misalkan. Itu bisa juga, masukkan di sini. Atau juga melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan penelitian. Ini pilihannya di sini. Kita misalkan berdasarkan bidang keahlian, kita klik, masukin judulnya apa, misalkan pelatihan penggunaan media digital bagi guru SDN Pondok Terong. Bikin ya. Nah, ini afiliasi kita, ini STKIP Rahmaniyah. Klik. Kelompok bidangnya apa? Kita pilih. Ya, misalkan pembelajaran. Misalkan masuk ke sana. Di tab sebelumnya jenis skim boleh kita kosongkan, nggak ada masalah. Atau kalau mau diisi juga bisa iptek bagi masyarakat. Atau lokasi kegiatannya di Kota Depok ya. Tahun usulan, tahunnya sekarang berarti 2024. Tahun kegiatan 2024. Ini misalkan kita usulkan ke kampus ya, berdasarkan bidang keahlian. Isi aja nggak apa-apa. Tahun pelaksanaan 2024. Selama kegiatan satu tahun aja, cuma sekali kan. Tahun pelaksanaan ke-1 nya. Dana dari Dikti, misalkan ada Bapak Ibu dapat hibah dari Dikti, diisi dananya di sini. Kalau kosong isi kosong. Dana dari perguruan tinggi, misalkan dapat bantuan kita dari
perguruan tinggi kita 3 juta misalkan, isi 3 juta. Dana dari institusi lain misalkan berapa ya. Nomor SK. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa buat SK-nya. Minta ke kampus atau ke LP3M-nya, minta ke Kaprodi atau ke pimpinan juga bisa. Kalau misalkan memang itu penugasannya dari Kaprodi ya. Kalau tidak ada, kita harus buat SK dari LP3M ya. Tanggal SK-nya berapa diisi. Mitranya yang terlibat tadi SD, Dr. Rock, gak usah diisi juga nggak apa-apa. Nah, yang ini diisi apa? Ini diisi SK dan juga laporan ya. Nah, lupa nih diisi SK dan juga laporannya. Taruh sini, filenya diupload ke sini. Klik ini, filenya diupload ke sini. Contoh misalkan ini ya, apa aja nama dokumennya, misalkan laporan pengabdian masyarakat semester genap. Dokumen berarti laporan atau lainnya nggak apa-apa, klik lainnya. Tautan dokumen. Nah, ini kita harus taruh di sini di Google Drive ya. Kita taruh nih, ini udah naruh nih di sini ya kan. Nah, kita tinggal linknya aja di share tadi di sana ya. Tadi kan kita udah share link yang ini kan, bagikan. Nah, kita bagikan dan saling link nih, saling link ya. Nah, salin linknya aja, taruh di sini. Nah, itu kalau laporan kita taruh di Google Drive, karena ini laporan untuk pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan. Oh iya Bapak Ibu, setelah tadi kita menginput penelitian yang memang publikasi, kita juga bisa menginput karya penelitian yang tidak dipublikasikan. Ini di sini ya, ke pelaksanaan penelitian. Nah, ini kita masukin di penelitian. Ini kita bisa tambah. Ini nggak mesti karya penelitian yang sudah dipublikasi ya. Misalkan kita ngadain penelitian di kampus sama mahasiswa kita, sama teman dosen kita ya, kita bisa ya. Dan nanti buktinya apa? Berupa SK dan laporan. Masukkan judul kegiatan penelitian kita, biasanya STKIP Ar-Rahmaniyah, kelompok bidangnya misalkan teknologi pendidikan atau pendidikan dasar. Silahkan di tab masuknya bisa dikosongin jenis skim apa misalkan. Silahkan sesuai dengan penelitian kita bersama mahasiswa ataupun dengan rekan dosen. Misalkan iptek, lokasi kota kita melaksanakannya, tahun usulan aja 2024, tahun usulan, tahun kegiatan 2024. Kalau diusulkannya dari 2023, berarti ini tulisnya 2023. Kalau saya kegiatannya misalkan tahun diusulkannya di 2004, kegiatannya di 2024, tahun pelaksanaannya juga di 2024. Lama kegiatan ya kurang lebih 1 tahun, pelaksanaan ya tahun 1. Dana isi, misalkan kalau ada dana dari dikti dari perguruan tinggi diisi ya. Nah, SK ini boleh diisi, boleh tidak, apa-apa, ini enggak wajib ya. Tapi kalau ada, baiknya harus ada SK-nya. Nah, kita masukkan di sini bukti laporan penelitiannya. Tadi laporan penelitian bisa berupa laporan penelitian itu bisa berupa bentuk laporan seperti jurnal ataupun yang sudah ada formatnya seperti yang dikasih oleh LP3M. Kita tanya aja ke LP3M. Lalu bagaimana kita memasukkan karya publikasi dari pengabdian kepada masyarakat? Jadi pengabdian pada masyarakat itu kita bisa memasukkan
laporannya aja yang memang belum dipublikasikan. Tapi kalau misalkan kita sudah mempublikasikannya dalam bentuk artikel di jurnal, itu kita bisa masukkan juga ke Sister BKD ya. Masukannya gimana? Ini begini nih caranya, kita klik penelitian, lalu ada publikasi karya. Di publikasi karya ini kita klik tambah. Nah, itu kita masuk. Di sini ada pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kita pilih yang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini tuh ada pilihan ya, menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, atau yang ini. Kita pilih yang hasil kegiatan pengabdian yang dipublikasikan sebuah jurnal. Pilih. Nih contohnya saya udah buat jurnal yang dipublikasikan nih. Ini kan. Ini ada jurnalnya dan juga ada nama jurnalnya ya. Nah, itu bisa input. Kita pilih jenisnya adalah jurnal nasional ya. Jurnalnya nasional. Kategori capaian publikasi. Ini bisa dikosongkan judulnya ini ya, manfaatan. Ini saya kolaborasi nih bersama rekan dosen dan juga mahasiswa ya. Kita bisa juga seperti itu ya. Judulnya ini, tanggal terbitnya, nah berapa kita lihat. Ini misalkan di 2023 tanggal, kita lihat harus di jurnalnya ya, kita lihat tanggal 29 Oktober 2023, berarti masuk untuk BKD yang semester ganjil tahun lalu ya. Cuma ini saya hanya mencontohkan saja cara memasukkannya. Kita harus memasukkan jurnal sesuai tanggal BKD nya ya. Misalkan BKD kita sekarang semester genap 2023-2024, kita harus memasukkannya mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2024. Kalau di genapnya seperti itu. Kalau ini kan saya hanya contoh saja ya untuk memasukkannya bagaimana. Contohnya seperti ini. Masukin tanggalnya 29 berarti ya. Tanggalnya 29 kan di 2023 bulan Oktober tanggal 29. Halamannya berapa? Lihat. Halamannya 4 halaman. Terbitnya siapa? Terbitnya ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tas Tambusai ya. Tulis. Tulis nih di sini nih. Ya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuan Tambusai. LP3 M Universitas Tuanku Tambusai. ISBN-nya dari mana? ISBN-nya kita bisa lihat di sini tuh. Ini ISBN. ISBN tadi ya. 2722149. Tautan eksternalnya kita copy aja ini. Kita juga harus upload dokumennya ya. Saya sudah download dan juga tinggal upload. Klik open
Nama dokumennya tadi Jurnal Pengabdian, namakan saja begitu. Di dokumen masuknya publikasi. Tautan dokumen yang tadi boleh, atau kita juga bisa naruh di Google Drive ya. Nah, penulis saya kan di sini urutan ke 1, 2, 3, 4, 6. Nah, tulis urutan 6 kita. Kita boleh tulis semua penulis yang ada di sana, tapi kalau sulit kita masukkan aja nama kita, nggak apa-apa. Perannya ya, tidak sebagai corresponding author. Simpan, jangan lupa disimpan. Klik. Kalau udah simpan, nanti ada nanti di sini ya. Masuk. Ya, saya tadi. Nah, masuk ya. Semua laporan pengabdian. Nah, yang ini nih masuk. Ini laporan pengabdiannya pemanfaatan media pengabdian. Ini masukkan. Begitu cara memasukkan laporan pengabdian kepada BKD Sister. Nanti akan muncul di sini juga sama ya, berupa kegiatan pengembangan hasil pendidikan dan tadi juga saya udah Bapak Ibu juga misalkan ikut aktivitas praktisi mengajar, kampus mengajar, itu bisa dimasukkan di sini. Misalkan Bapak Ibu sebagai koordinator kampus, dosen pembimbing lapangan, itu bisa dimasukkan ke sini ke bagian project. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan penunjang. Ini bisa organisasi profesi kita dimasukkan. Saya misalkan sebagai saya adalah anggota dari Asosiasi Dosen Indonesia, anggota ADI, saya dimasukkan. Kita juga bisa memasukkannya di sini nih, ya. Yang anggota profesi ya, klik. Jadi kita masukkan di sini tambah nih, tambah. Kalau seperti ini saya adalah anggota Asosiasi Dosen. Masukkan, itu jadi penunjang, ada nilainya. Bisa juga misalkan kita anggota, misalkan kita panitia atau badan, misalkan panitia seminar, bisa dimasukkan di sini. Bisa juga kita bisa biasanya juga dimasukkannya itu oleh operator kampus ya, atau oleh OP3M-nya juga bisa nih, bisa masukkan. Atau kita menjadi anggota atau panitia atau badan pada lembaga pemerintah atau pada organisasi profesi, pada mewakili perguruan atau lembaga pemerintah, delegasi nasional. Jadi banyak ya, banyak jenisnya, punya prestasi apa, menulis buku, bisa di sini penunjang. Jadi Bapak Ibu, ini tuh banyak jenisnya. Jadi Bapak Ibu cari yang memang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, misalkan sebagai yang memang dekat dengan dunia Bapak Ibu. Nggak mesti jurnal gitu loh, nggak mesti publikasi, banyak hal yang lain yang bisa dimasukkan nih di pelaksanaan penunjang ya. Lalu apabila sudah, kita lihat di simpulan nih. Simpulan ini ada statusnya tidak memenuhi dan memenuhi. Kalau ini memenuhi, kita tulisannya M dan ini hijau. Kalau tidak memenuhi, ini TM tulisannya dan merah, tidak memenuhi. Jadi minimal Bapak Ibu kalau mau memenuhi itu 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Jadi nggak usah lebih juga dari 16 SKS. Boleh. Setelah semuanya sesuai dengan memenuhi dan sesuai kriteria, maka Bapak Ibu juga harus memperhatikan ada kewajiban
khusus untuk yang sudah dan ahli, yaitu menulis buku. Salah satu buku juga nggak apa-apa, tapi memang harusnya setiap mata kuliah yang kita buat bukunya ya. Walaupun belum diterbitkan nggak apa-apa, bisa kok, nggak apa-apa, masukkan aja ke sister ya. Setelah kita udah merasa yakin, kita bisa simpan permanen, dan kita harus lapor ke operator BKD kampus untuk disetting asesornya, dan kita harus punya kontak asesornya atau ada kerjasama khusus, misalkan asesor kampus kita dengan asesor tertentu. Kan asesor itu bisa ada yang dari kampus kita, bisa juga ada yang dari kampus lain. Itu kita harus sama-sama memahaminya ya, dan kita harus kula nuwun, harus izin perkenannya dan lain. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, ini adalah tutorial pengisian BKD Sister yang memang seadanya yang mampu saya buat ya. Paling tidak mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengisi BKD Sister. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.